Kadang kita lawan, kadang kita kawan. Jadi siapapun yang berpolitik, siapapun yang menjadi pendukung politik ataupun pendukung salah satu paslon, nggak boleh baper. Kontestasi Pilkada serentak sudah memasuki masa injury time. Tanggal 27 November 2024 menjadi momentum yang sangat menentukan bagaimana masing-masing daerah melanjutkan pemerintahannya dengan terpilihnya para pemimpin di daerah masing-masing yang menyelenggarakan pilkada secara serentak. Banyak ironi serta manuver yang terjadi jelang masa pencoblosan, mulai dari gencarnya belusukan hingga silaturahmi ke sejumlah tokoh politik yang dianggap berpengaruh, mendongkrak dukungan bahkan ikut dilibatkannya sang tokoh itu dalam momen kampanye. Tuh kan, politik kadang memang seseru itu kok. Kapan lagi lihat Presiden ke-7 Joko Widodo ikut kampanye lagi buat pilkada? Presiden Prabowo diduga juga ikut kasih endorsement buat salah satu paslonnya koalisi Kim Plus. Pak Anies juga tuh sering terlihat ketemuan sama paslon-paslon yang akan berlaga di pilkada serentak. Tokoh lain juga, sebut saja Pak Ahok yang disebut bakal ketemu Pak Anies karena dikatakan bakal dukung paslon Pram Rano. Duh, Pak Ahok kesel ya Pak dibilang gubernur tukang gusur sama paslon sebelah saat debat kemarin. Wah, makin seru ini ya. Bakal banyak kejutan ini kayaknya ya kawan inilah. Dan biar makin paham bagaimana para tokoh politik yang dulu lawan dan kini berkawan memperbesar sekaligus memberikan pengaruh elektabilitas khususnya di Pilkada Jakarta 2024, kita coba tanyakan ke Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Halo Mas Agung, apa kabar? Baik, Mbak Bulan sehat. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Jurnalistik. Kita mau ngomongin soal pilkada Sami-sami, nih, Mbak. Mas. Siap. Pilkada serentak yang saat ini sudah masuk ke masa injury time ya Mas ya. Dan banyak sekali ironi yang terjadi, ironi politik yang terjadi dan ironi yang paling menyita perhatian itu adalah dukungan para tokoh ke sejumlah paslon. Bahkan para tokoh ini mulai mereka itu memberi dukungan tuh ramai-ramai dari mulai bersilaturahmi hingga bahkan ikut terjun ke lapangan langsung untuk ikut kampanye. Nah, Mas Agung melihat hal ini catatannya seperti apa nih, Mas? Ya, Pilkada Jakarta ataupun pilkada lain di Indonesia menegaskan bahwa politik kita itu dinamis. Mm-mm. Kadang kita lawan, kadang kita kawan. Jadi siapapun yang berpolitik, siapapun yang menjadi pendukung politik ataupun pendukung salah satu paslon, nggak boleh baper. Terlalu nggak boleh Oke. tertib ya, karena semuanya cair, karena semuanya mengerucut pada kepentingan seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang ini fenomena yang biasa saja dalam politik atau bagaimana Mas Agung membacanya? Iya, kalau buat saya biasa ya Hmm. Mbak ya. Saling berubah haluan, saling bekerja sama, kadang menjadi kawan, kadang menjadi lawan, Oke. seperti itu. Kita ambil contoh saja 2019 ketika Pak Jokowi, Pak Prabowo bertarung sangat hebat ya Hmm. di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo bergabung di kabinetnya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Itu kan contoh yang real ya, seperti Oke. itu. Nah sekarang kemudian ada Pak Anies dengan Pak Ahok atas nama anak Abah dan Ahokers Hmm. bersatu mendukung Pramrano. Jadi menurut saya hal semacam itu kita mesti biasa dan terbiasa supaya apa? Supaya demokrasi kita makin berkualitas, semakin substantif, para pendukungnya semakin rasional dan semakin cerdas memilih siapapun pilihan paslonnya seperti itu. Jadi yang dilihat ya rekam jejaknya, visi misinya, programnya, inovasi-inovasi kampanyenya, kebijakannya yang memang bisa mereka rasakan nanti ketika terpilih seperti itu. Oke, nah terkait tadi dulu berkawan, kemudian sekarang dulu berseberangan, sekarang berkawan atau sekolah. Nah, kita kan juga melihat Ya, ada di Pilkada DKI ini ya, Mas ya, seperti tokoh yang mendukung itu salah satunya yang sekolah itu misalnya kayak tadi disebutkan Anies, kemudian Ahok yang mendukung Pram dan juga Rano, kemudian ada Pak Jokowi bersama dengan Prabowo dan juga Kim Plus beserta juga FPI gitu kan yang mendukung atau yang mengendorse betul. RK dan juga Siswono. Sementara Dharma Kun ini tidak ada tokoh terkenalnya begitu ya, bisa dibilang yang tidak mendukung. Nah, Ya. apakah ini dianggap sebuah ironi politik gitu? Dan gimana menjelaskannya Mas Agung? Eh, Arahan Pramrano ataupun
kemudian RK Suswono di endorse oleh banyak tokoh, Hmm, misalkan di sisi Pram Prano ada Anies, ada Ahok, yep. kemudian di sisi RK Suswono ada Prabowo, ada Jokowi, seperti itu ya saya kira karena basisnya elektabilitas, basisnya karena mereka diusung dan para kingmaker tadi Hmm, adalah penopangnya seperti itu. Jadi saya kira ini masukan juga untuk semua ya paslon ataupun calon pemimpin nanti di 2009 ataupun di pemilihan berikutnya, bahwa ketika mereka maju dalam kontestasi politik apapun, pileg, pilkada, hmm. pilpres dan seterusnya, itu memang harus punya apa ya, resource yang mumpuni, bukan sebatas soal logistik saja, tapi soal dukungan partai, soal dukungan relawan, simpatisan, ya, konsultan gitu ya, dan mesin-mesin politik lain, supaya apa? Supaya kerja mereka itu tidak melelahkan dirinya dan sebagian timnya seperti itu. Karena ini kerja kolektif besar kan. Oke. Apalagi dalam konteks Jakarta, semuanya memang mesti terlibat, semuanya harus bergerak, karena kalau tidak ya jadi nggak maksimal, Mbak. Oke, baik. Nah, untuk secara dukungan di grassroots itu akan ikut terbelah nggak sih, Mas? Ya, keterbelahan di grassroots itu tergantung ya bagaimana rekam jejak para paslon yang berkompetisi. Karena pilkada kan ujungnya di sana. Jadi, apalagi pemilih Jakarta ini rasional ya, Mbak. Hmm, Karena mereka melihat semua hal ya, rekam jejak tadi, utamanya kemudian visi misinya, itu akan di cross check dengan masa lalu mereka. oke. Ambil contoh misalkan RK sebagai Gubernur Jabar, Wali Ya. Kota Bandung, ketika menjanjikan apapun sebagai Cagup Jakarta, apakah itu sudah terwujud di Bandung Iya, iya. sebagai wali kota atau sebagai gubernur di Jabar? Jangan sampai itu hanya sebatas janji. Begitu juga Mas Pram, Hmm, misalkan sebagai calon gubernur Jakarta, ketika dia menjadi menteri sekretaris kabinet 2 periode ataupun menjadi sekjen partai PDIP atau ketika menjadi anggota dewan, apakah memang sudah pernah ya merealisasikan janji-janjinya untuk konstituen di dapil? hmm. Atau jangan-jangan belum ada seperti itu. Oke. Jadi hal-hal semacam itu akan di-cross-check oleh pemilih rasional Jakarta, apakah mereka memang sudah teruji, termasuk Pak Dharma Pongrekun ya sebagai Wakil Ketua Badan Cyber gitu. Apakah memang ketika dia memimpin ada prestasi yang dihasilkan, kontribusi yang diberikan dengan maksimal, dengan luar biasa seperti itu. Baik, lanjut Mas. Berarti dari semuanya nih siapa yang paling bisa memberikan value atau pengaruh elektabilitas di Pilkada DKI 2024 ini, Mas? Terus pertanyaan terakhir, kira-kira ini satu putaran atau dua putaran sih, Mas? Nah, tapi sampai sore ini, Mhm. ya jam 15:10 tanggal 20 November, masih 2 putaran, Mbak. Masih Ya, dua dan putaran kalau ya, berarti. ditanya, Hmm. ya, kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh kingmakernya, Hmm. Anies, Ahok versus Jokowi, Prabowo, saya kira pengaruh masing-masing masih di rentang margin of error, artinya sama-sama kuat. Wow. Memang tren kenaikan Pramrano ini cukup signifikan, Mm-mm. ya, tapi masih bisa dikejar di sisa waktu karena masih banyak pemilih yang belum memilih atau undecided voters. Oh, Ya, yang di sana juga ada swing votersnya, ada hmm. pemilih transaksionalnya juga, seperti itu. Jadi semuanya masih mungkin terjadi. Jangan lengah, jangan senang dengan hasil survei yang memenangkan Mas Pram misalnya atau Kang RK seperti Betul. itu. Karena apa? Karena dalam politik, apalagi yang sangat kompetitif dan dinamis seperti Jakarta, perubahan suara itu bisa seperti atau secepat timeline di sosmed kita, Mbak. Per second, bahkan per millisecond seperti itu. Jadi masih ada bisa kejutan begitu ya? Sangat masih Masih banyak ya, kejutan. oke. Baik, kalau begitu Mas Agung, terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu dan Sama-sama, selamat lagi di Bulan. perjalanan ya, Mas ya. Amin. Makasih, Mbak Oke, Bulan. sukses Pemirsa semua, makasih. selalu. Nah, sudah jelas ya kawan, inilah yang namanya politik, tentu ada manuver serta strategi yang dijalankan biar bisa berkuasa. Berbagai cara dilakukan, termasuk menggandeng para tokoh berpengaruh atau kingmaker biar bisa dapat endorsement demi mendongkrak dukungan dan elektabilitas. Meski secara histori tokoh-tokoh itu pernah bersiteru. Makanya banyak yang bilang kalau dalam politik itu nggak boleh baper, santai aja. Politik hanya soal kepentingan kok. Dulu bisa jadi lawan, sekarang malah sekolam. Ups, maksudnya sebarisan. Saya Rustula dari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.